Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Clara Dulu Pamungkas dengan 3 digit NIM terakhir 004. Saya dari kelas VTRC. Saya akan melakukan pengolahan citra satelit untuk identifikasi lahan kritis. Untuk bahan yang digunakan, yang pertama ada citra Landsat 8 dan data MTL-nya, lalu ada data DEM, peta dasar dan peta dasar Kabupaten Semarang, dan peta tematik, yaitu ada curah hujan, jenis tanah, tutupan lahan, dan kemiringan lereng. Pertama-tama yang dilakukan adalah menginput citra Landsat 8, yang digunakan adalah band 2, band 3, 4, 5, 7, dan 8. Lalu selanjutnya adalah mengubah koordinat menjadi UTM dengan cara project raster. Yang pertama adalah kita input mulai dari band 2 terlebih dahulu, lalu input koordinat sistem menjadi 49S. Oke, nah kalau sudah seperti ini lalu di oke. Setelah semua band diproyeksi, selanjutnya adalah menghitung TOA dengan cara raster kalkulator, lalu kita masukkan rumusnya. Ada band yang akan dimaksudkan, kita mulai dari band 2 dulu. Band 2 lalu dikali dengan reflectance multiband, lalu dikurangi reflectance at band. Oke, lalu kita oke. TOA band 2 sudah jadi, selanjutnya adalah dilanjutkan dengan menghitung TOA band yang lain. Selanjutnya adalah menghitung EV. Caranya seperti tadi, raster kalkulator, lalu kita masukkan rumusnya, lalu kita beri ininya, lalu kita save. Oke, proses selanjutnya adalah menghitung BSI atau Bare Soil Index menggunakan raster kalkulator. Lalu kita cari outputnya, BSI, save, lalu kita oke. Berikut adalah hasil dari BSI. Lalu selanjutnya adalah melakukan proses VD atau Vegetation Destiny, yaitu dengan cara klik Art Toolbox, multivariate, lalu kita cari principal components, dan kita masukkan AVI dan BSI-nya. Lalu kita cari outputnya, save, lalu kita oke. Berikut adalah hasil dari proses VD atau Vegetation Destiny. Lalu selanjutnya adalah SI dengan cara yang sama. Lalu kita masukkan rumusnya. Lalu kita cari outputnya, namanya SI.div. Save, lalu kita oke. Berikut adalah hasil dari SI. Lalu selanjutnya adalah menghitung TI, yaitu Temperature Index, dengan cara sama, yaitu raster kalkulator. Kita masukkan rumusnya, kita cari tempatnya, kita beri nama TI, save, oke. Berikut adalah hasil dari TI atau Temperature Index. Lalu selanjutnya adalah menghitung SSI, yaitu Scaled Shadow Index, dengan cara Art Toolbox, lalu multivariate, dan langsung ke principal component. Nah, ini yang kita masukkan adalah hasil SI dan TI. Lalu kita cari outputnya, SSI, kita save, lalu oke. Berikut adalah hasil dari SSI atau Scaled Shadow Index. Lalu selanjutnya adalah menghitung SCD. Lalu kita klik square root, lalu kita masukkan hasil VD dikali SSI plus 1, seperti ini. Lalu kita beri output, yaitu SCD, lalu kita oke.
Setelah melakukan proses FGD, selanjutnya adalah menginput data Demnas, lalu melakukan proses penggabungan dengan cara mosaic to new raster. Lalu kita masukkan data Demnasnya, dikarenakan Kabupaten Semarang terbagi menjadi 4 data Demnas sehingga harus dilakukan penggabungan. Lalu kita pilih lokasinya dan beri nama, lalu kita pilih OK. Oke, berikut adalah hasil dari penggabungan data Demnas dari Kabupaten Semarang. Lalu selanjutnya adalah melakukan pemotongan atau klip dengan batas wilayah Kabupaten Semarang dengan cara search by mass. Lalu kita input data rasternya yaitu Dem Semarang. Lalu kita input adminnya. Oke, lalu kita oke. Langkah selanjutnya adalah melakukan pengoreksian koordinat yang telah saya lakukan sebelumnya, lalu melakukan klip, dan selanjutnya adalah melakukan proses slope, yaitu dengan cara klik add toolbox, lalu 3D Analysis Tools, lalu masuk ke raster surface, lalu pilih yang slope, lalu kita masukkan data Dem Semarang yang telah diklip dan telah dirubah proyeksinya, lalu kita pilih beri nama untuk outputnya adalah slope, lalu kita save. Untuk output measurementnya percent rise, untuk yang lainnya default, lalu kita oke. Oke, berikut adalah hasil dari proses slope-nya. Tahap selanjutnya yang dilakukan adalah menghitung tingkat bahaya erosi tanah, yaitu dengan memasukkan vektor SAP dari jenis tanah, lalu menambahkan nilai K yang telah mengacu pada jurnal yang telah diberikan. Oke, selanjutnya adalah menambahkan kolom pada atribut tabel dari curah hujan, yaitu kolom base dan kolom R. Untuk kolom base itu berisi nilai tengah dari curah hujan. Untuk nilai tengah dari 2000 dan 3000 sampai 3000 adalah 2750, dan untuk nilai tengah dari 3000 adalah 1500. Dan untuk R sendiri adalah dengan cara memasukkan rumus 0,41 dikali base pangkat 1,09, dan ditemukan hasil seperti R berikut. Selanjutnya adalah menginput data tutupan lahan, dan pada atribut tabelnya kita beri kolom CP, dan penyesuaian isi dari data CP ini berdasarkan dari file yang telah diberikan pada pertemuan ke-11. Selanjutnya ada data kemiringan lereng. Untuk atributnya kita tambahkan kolom LS dan berisikan data yang sesuai dengan seperti sebelumnya. Oke, selanjutnya setelah semua data telah dimasukkan, yaitu mengubah data polygon menjadi data raster. Berikut adalah hasil dari raster jenis tanah, kemiringan lereng, curah hujan, dan tutupan lahan. Untuk selanjutnya adalah proses perhitungan erosivitas, yaitu dengan cara pengkalian dari semua data yang telah ada. Selanjutnya adalah melakukan reklasifikasi kepada ketiga data tersebut. Classify mulai dari erosivitas. Untuk kelasnya ada 5. Lalu metodenya kita equal interval. Kita oke. Oke. Saya akan melakukan proses yang sama untuk slope dan FGD, namun untuk FGD yang dilakukan adalah membalik value, karena semakin tinggi nilai FGD berarti di situ untuk pengaruh pengisian tanahnya semakin kecil. Proses selanjutnya adalah setelah melakukan reklasifikasi, kita ke weighted overlay. Kita masukkan satu persatu datanya dari FGD, slope, dan erosi.
Oke, setelah itu set equal untuk from-nya dari 1 to 5. Hasil dari weighted overlay ini adalah hasil akhir dari proses identifikasi lahan kritis yang telah dilakukan. Karena di sini terdapat 4 kelas, di mana semakin tinggi kelas, yaitu untuk tingkat kekritisannya juga semakin tinggi, sehingga untuk seperti dapat dilihat untuk daerah yang hijau gelap di sini berarti untuk kekritisan lahannya sangat tinggi. Dan juga dapat dilihat bahwa daerah yang memiliki skor tertinggi yaitu berada di area ini, di mana area ini adalah area pegunungan yang seharusnya identik dengan kawasan hijau yang subur, namun kawasan pegunungan juga dapat mengalami lahan kritis. Salah satu penyebabnya adalah erosi tanah, longsor, kandungan tanah berupa batuan padas dan kapur. Lalu solusinya bagaimana? Salah satunya adalah dengan reboisasi atau penghijauan hutan kembali, lalu membuat terasering untuk meminimalisir terjadinya longsor, lalu ada reklamasi, lalu penggunaan pupuk organik, dan pengembalian fungsi daerah aliran sungai. Selanjutnya saya akan melakukan identifikasi mengenai bahaya kebakaran hutan dan lahan. Identifikasi ini memerlukan bahan yaitu data SAP tutupan lahan, sungai, jaringan jalan, peta peruntukan lahan hutan, peta tanah gambut, sebaran titik panas, dan data raster atau DEM yaitu jejak kebakaran hutan, suhu permukaan atau LST, cita Landsat 8, band 4, 5, 10, dan 11. Pertama yang harus disiapkan adalah TOA dari band 5 dan TOA dari band 7. Lalu step selanjutnya yang dilakukan adalah identifikasi NBR atau area terbakar dengan cara raster kalkulator. Lalu kita Selanjutnya adalah proses reclassify NBR. Kita masukkan NBR, lalu classify menjadi equal. Untuk classesnya ada 5 class. Kita Nah, untuk values-nya ini kita balik. Values ini dibalik karena nilai NBR yang tinggi itu menunjukkan vegetasi yang baik, sehingga dianggap jika vegetasinya rendah, tempat tersebut sangat rawan terhadap adanya kebakaran hutan dan lahan, seperti itu. Selanjutnya adalah melakukan proses penskoran pada peta tutupan lahan, menambahkan field score, lalu memberikan skor untuk yang mana saja yang berpotensi besar dan berpotensi kecil. Selanjutnya adalah mengubah poligon tutupan lahan menjadi raster. Lagi 4, lalu Selanjutnya adalah melakukan buffer sungai dan jalan. Pertama kita buffer sungai terlebih dahulu. Lalu untuk distance-nya adalah kelipatan 500 meter. Lalu untuk buffer unitnya kita ganti meter. Lalu kita tekan OK. Berikut adalah hasil dari buffer sungai dan jalan. Lalu selanjutnya adalah mengubah poligon ke raster. Berikut adalah hasil dari buffer sungai dan jalan. Lalu kita lakukan penskoran. Jadi untuk sungai yang jaraknya jauh memiliki skor 1 dan jaraknya yang paling dekat memiliki skor 5. Untuk jalan, jarak yang dekat mendapatkan skor yang paling tinggi karena dengan jalan yang dekat akan mengakibatkan potensi yang lebih besar untuk kebakaran hutan dan lahan. Selanjutnya adalah melakukan polygon to raster. Pertama kita coba untuk sungai terlebih dahulu. Untuk fitnya kita ganti skor, lalu yang lainnya default, pilih output, dan kita tekan OK. Selanjutnya adalah melakukan penskoran pada peta peruntukan lahan hutan. Untuk hutan lindung memiliki skor 1 dan kawasan konservasi juga memiliki skor 1 karena di hutan lindung dan kawasan konservasi sedikit terdapat kegiatan. Lalu untuk skor yang paling tinggi terdapat pada area penggunaan lahan lain. Selanjutnya adalah mengubah poligon peruntukan lahan hutan menjadi bentuk raster. Save, lalu OK. Selanjutnya adalah melakukan penskoran pada peta lahan gambut. Untuk lahan gambut kita beri skor 5 dan non lahan gambut kita berikan skor 1. Selanjutnya adalah melakukan perubahan poligon to raster untuk lahan gambut. Selanjutnya adalah menyiapkan LST yang sudah saya lakukan sebelumnya. Lalu selanjutnya adalah mereclass LST tersebut. Selanjutnya kita input LST lalu kita reclass menjadi 5 kelas. Lalu kita OK.
Selanjutnya adalah melakukan weighted overlay data-data yang telah disiapkan, yaitu meliputi data tutupan lahan, lahan hutan, reclass LST, reclass NBR, penggunaan lahan gambut, dan buffer sungai dan jalan. Oke, selanjutnya adalah statistical influence. Lalu untuk from-nya 1 to 5, by-nya dikosongin. Lalu untuk evaluation skill-nya 1 to 5 by 1. Lalu kita tentukan output-nya, lalu kita oke. Berikut adalah hasil dari identifikasi potensi kebakaran hutan dan lahan. Dapat kita lihat terdapat 4 skor. Yang berwarna merah ini adalah daerah yang memiliki potensi besar terjadinya kebakaran hutan dan lahan, dan yang berwarna hijau tua adalah daerah yang berpotensi paling kecil terjadi kebakaran hutan dan lahan. Hal ini dapat diakibatkan karena aspek-aspek yang telah diberikan skor, di mana skor yang besar diberikan untuk aspek yang berpotensi besar mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan. Contohnya seperti jalan, semakin dekat dengan jalan, maka potensi kebakaran hutan dan lahannya akan semakin besar. Lalu contoh yang lain lagi dapat kita lihat di daerah sini terdapat potensi kebakaran yang cukup besar, yaitu dengan skor 4. Hal ini dapat dikarenakan juga karena jenis tanahnya yaitu lahan gambut, di mana lahan gambut ini jika kering maka akan sangat mudah untuk terbakar. Solusi untuk kebakaran lahan gambut salah satunya adalah dengan membangun sekat kanal dan perbaikan tata kelola air gambut. Sekat kanal sendiri berfungsi untuk mempertahankan air tetap tertahan di dalam gambut sehingga lahan tetap basah dan lahan gambut tidak mudah terbakar. Selanjutnya saya akan melakukan identifikasi bahaya bencana geologi. Bahan yang diperlukan adalah yang pertama ada peta administrasi Kabupaten Semarang, lalu ada Citra Landsat 8, yaitu band 2, 3, 4, 5, dan 7, lalu ada DEM Kabupaten Semarang, lalu ada data TOA dari band 2, 3, 4, 5, dan 7, lalu ada data curah hujan, lalu ada NDVI dan LST. Selanjutnya saya akan mengolah data TOA menjadi NDWI. Saya akan menggunakan 3 perbandingan, yaitu perbandingan pertama menggunakan near infrared, lalu perbandingan yang kedua menggunakan saluran hijau near infrared, lalu yang perbandingan ketiga adalah menggunakan saluran hijau dengan gelombang infrared. Perbandingan yang pertama adalah menggunakan TOA band 7 dan band 5. Kita masukkan TOA band 5 dikurangi TOA band 7, lalu dibagi TOA band 5 ditambah TOA band 7. Lalu kita tekan OK. Berikut adalah hasil dari NDWI yang pertama menggunakan band 5 dan 7, lalu selanjutnya NDWI yang kedua menggunakan band 3 dan band 5. Berikut adalah hasil dari NDWI yang kedua, lalu selanjutnya kita lanjutkan dengan NDWI yang ketiga yang menggunakan band 3 dan band 7. Karena dalam proses ini kita menggunakan salah satu NDWI, yaitu cara memilihnya salah satunya adalah dengan melihat nilai H yang paling tinggi. Kalau dari NDWI 1, 2, dan 3, yang memiliki nilai H yang paling tinggi adalah NDWI 3. Jadi kita akan menggunakan NDWI 3 dalam proses selanjutnya. Selanjutnya adalah proses membuat hillshade. Kita tekan OK. Selanjutnya adalah membuat flow accumulation. Proses selanjutnya adalah mengconvert data curah hujan menjadi data raster. Selanjutnya adalah proses reclassify, input data rasternya curah hujan, lalu reclass fill-nya adalah curah, dan untuk new values-nya kita sesuaikan dari yang terkecil dengan yang terbesar. Selanjutnya melakukan reclass kembali agar keluar nilai satuannya dan tidak range. Selanjutnya adalah kita melakukan reclass hillshade, classify. Untuk metodenya equal, kelasnya 4. Untuk values-nya dikarenakan hillshade digunakan untuk mengidentifikasi cekungan air, di mana hillshade yang memiliki nilai tinggi berarti berada di daerah yang tinggi. Seperti yang diketahui kalau air itu mengalir dari daerah yang tinggi ke daerah yang rendah, sehingga hillshade yang memiliki nilai tinggi memiliki value yang rendah. Untuk values-nya ini tetap. Tahap selanjutnya adalah tahap weighted overlay, yaitu memasukkan data curah hujan, lalu data hillshade, NDWI 3,
dan flow air. Untuk influence-nya curah hujan adalah 40, lalu hillshade-nya 20, NWI-nya 20, dan flow accumulation-nya 20. Oke, from 1 to 4, lalu kita tekan OK. Dapat kita lihat untuk hasil dari overlay potensi banjir. Berikut adalah daerah yang memiliki potensi rendah, yaitu yang berwarna coklat. Lalu yang paling tinggi adalah yang memiliki nilai 3, yaitu yang berwarna biru. Hal ini juga dipengaruhi oleh bobot dari masing-masing aspek, yaitu dapat dilihat untuk bobot dari curah hujan sendiri adalah yang paling tinggi, yaitu 40%, sehingga aspek tersebut yang menjadi pengaruh yang cukup besar dalam overlay potensi banjir. Selanjutnya adalah identifikasi bencana kekeringan. Selanjutnya yaitu menghitung NDDI. Oke, seperti ini, lalu kita tekan OK. Selanjutnya yaitu reclassify NDDI. Kelasnya ada 5. 0,0. Yang kedua ini ada 0,15, lalu 0,1. Untuk yang bawah ini tetap oke, lalu di outputnya, lalu tekan OK. Selanjutnya adalah menghitung NDDI, pilih output, lalu OK. Selanjutnya adalah mereclassify DDI. Untuk kelasnya ada 6 kelas, terganti menjadi 0, 50, 812, 053, lalu 1. Sisanya default. Kita tekan OK saja. Lalu kita pilih output dan kita tekan OK. Proses selanjutnya adalah proses TVI, di mana bahannya adalah ada LST dan EVI. Sedangkan LST sudah dibikin terlebih dahulu sebelumnya. Lalu selanjutnya adalah mencari atau menghitung nilai EVI. Lalu untuk outputnya adalah EVI. Bisa tekan OK. Proses selanjutnya adalah penghitungan TVI, yaitu nilai LST dibagi dengan nilai EVI. Selanjutnya adalah proses reclassify TVI. Untuk kelasnya ada 5. Lalu untuk kelas yang pertama ada 55, lalu 70, 85, dan 99. Kita klik OK, lalu kita pilih output dan tekan OK. Berikut adalah hasil dari reclass TVI. Dapat dilihat hasilnya ada 5 hasil, yaitu 1 sampai 5. Hasil 1 dapat diartikan sebagai kekeringan normal, lalu 2 ringan, 3 sedang, 4 berat, dan 5 sangat berat. Bagian yang berwarna pink ini atau bernilai 5 ini berpotensi sangat berat kekeringan. Mungkin dapat dikarenakan karena daerah ini merupakan daerah dataran rendah dan juga merupakan permukiman di mana vegetasinya sudah mulai kurang dan atau mungkin sudah tidak terlalu banyak lagi, sudah sangat sedikit. Lalu untuk daerah-daerah yang berada di nilai 1 atau berwarna hitam itu berpotensi kekeringan normal, yaitu dapat dikarenakan daerah yang berwarna hitam ini adalah daerah dataran tinggi, daerah pegunungan, sehingga sering terjadi hujan dan vegetasinya masih padat, sehingga untuk kekeringannya sendiri tidak terlalu berat atau bisa dibilang dengan kekeringan normal. Untuk solusinya sendiri yaitu dapat membuat sumur bor untuk mendapatkan air, lalu melakukan penyemaian hujan di daerah tangkap hujan, lalu dapat juga dilakukan dengan membangun waduk di daerah yang berpotensi, dan juga melakukan penghematan air serta melakukan reboisasi hutan di area permukiman. Demikian video praktikum yang saya lakukan. Apabila terdapat kesalahan dalam melakukan praktikum, mohon dimaafkan dan semoga dapat menjadi pelajaran untuk kita semua. Jika terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.